Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan reservasi futsal. Di mana pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Fahri Fauzaidin dengan NIM 1134. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Fatan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Raden Nur Rifatan Goyen dengan NIM 1118. Lalu selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman dengan NIM 1128. Baik, perkenalkan nama saya Pascal Firdaus Indrawan dengan NIM 143. Lanjut oleh Fahri, enggak? Ya, selanjutnya di sini kami akan melakukan presentasi untuk sistem reservasi lapangan futsal. Dan dari itu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. baik, terima kasih pada saudara Fahri. Di sini latar belakang, futsal merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Perkembangan futsal yang pesat ini meningkatkan kebutuhan akan lapangan futsal yang memadai. Namun, secara namun proses reservasi lapangan futsal saat ini masih banyak dilakukan secara manual, yaitu dengan cara datang langsung ke lokasi atau melalui telepon. Hal ini seringkali menimbulkan kendala, seperti kesulitan mendapat informasi, antrian yang panjang, dan proses pemesanan yang memakan waktu. Lalu di sini tujuannya, yang pertama adalah mempermudah proses reservasi, lalu memberikan pilihan lapangan futsal yang beragam, lalu memungkinkan reservasi lapangan futsal kapanpun dan dimanapun melalui website, lalu memberikan pelayanan yang lebih baik, dan juga meningkatkan kepuasan pengguna dengan sistem reservasi yang mudah dan efisien. Lalu selanjutnya ada functional requirement-nya. Di sini autentikasi pengguna pada pendaftaran, user dapat mendaftar dengan memasukkan alamat email, username dan juga password yang valid. Lalu pada saat login, user dapat memasukkan dengan menggunakan username dan kata sandi yang telah didaftarkan. Pada ketersediaan lapangan di sini, sistem harus menampilkan ketersediaan lapangan futsal secara real time. Lalu pada proses pemesanannya, sistem harus memandu pengguna melalui proses pemesanan langkah demi langkah. Lalu pada pemilihan lapangan, pengguna dapat memilih lapangan, tanggal, waktu, durasi jam, dan lapangan yang ingin dipesan. Lalu menampilkan harga pada lapangan tersebut. Dan lalu integrasi pembayaran, sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank dan juga bayar pada tempat. Lalu konfirmasi dan pemberitahuan, sistem harus mengirim email konfirmasi pemesanan kepada pengguna. Lalu pembatalan dan pengembalian dananya di sini, pengguna dapat membatalkan pesanan dalam jendela pembatalan yang sudah ditentukan. Dan juga sistem akan memproses pengembalian dana secara otomatis. Lalu pada manajemen umpan baliknya di sini, sistem harus menyediakan formulir umpan balik bagi pengguna untuk mengirimkan komentar dan juga penilaian. Lalu yang terakhir adalah panel admin. Di sini sistem harus menyediakan dashboard back-end bagi administrator untuk memantau ketersediaan lapangan, harga, akun pengguna, dan juga pemesanan. Lalu pada non-functional requirement-nya di sini terdapat performa, yaitu kecepatan, yang dimana sistem itu harus responsif dan dapat membuat halaman dengan cepat, dan skalabilitasnya dapat menampung jumlah pengguna dan pemesanan yang besar. Dan ketersediaannya, sistem ini harus tersedia 24/7 dengan downtime minimal. Lalu pada keamanan, di sini keamanan datanya, sistem harus melindungi data-data user dengan aman. Lalu autentikasinya, sistem harus menggunakan autentikasi yang kuat untuk menjaga akses yang tidak sah. Dan pada enkripsinya, sistem harus menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat transit. Lalu pada kegunaannya, di sini kemudahan penggunaannya, yaitu sistem harus mudah digunakan dan dinavigasi. Lalu aksesibilitasnya, sistem harus dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan. Dan juga sistem harus dilokalkan ke berbagai bahasa. Lalu yang terakhir ada keandalan, yaitu kestabilan. Sistem harus stabil dan bebas dari bug. Dan juga pemeliharaannya di sini sistem harus mudah dipelihara dan diperbaharui. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari web reservasi futsal ini.
Jadi pada use case ini kita mempunyai dua aktor, yaitu user dan admin. Dan untuk use case yang pertama itu ada login. Dan pada use case di user terdapat use case mendaftar dengan menginput email dan sandi baru. Lalu ada use case reservasi dengan menginput durasi, tanggal, waktu, dan jadwal. Tanggal dan waktu. Lalu untuk use case lapangan terdapat menginkludkan jadwal, dan di use case pembayaran mengextend umpan balik yang menginkludkan formulir umpan balik. Dan terakhir ada use case pemesanan reservasi dengan mengextend pembatalan. Yang pembayaran kelewat deh. Yang lalu di use case user ada pada aktor user terdapat use case pembayaran dengan menginclude metode pembayaran yang terdiri dari e-wallet, virtual account, dan transfer uang. Lalu pada bagian aktor admin terdapat use case mengelola reservasi yang mengextend validasi reservasi dan pembatalan. Selanjutnya ada use case mengelola lapangan dengan menginclude informasi pengguna. Lalu ada use case mengelola pembayaran dengan menginclude memeriksa pembayaran. Lalu ada use case pengguna dengan menginclude informasi pengguna, dan use case umpan balik yang menginclude meninjau komentar dan penilaian. Next slide. Selanjutnya ada use case skenario. Untuk use case skenario yang pertama itu untuk pendaftaran pengguna dengan bertujuan mendaftarkan akun ke dalam sistem reservasi futsal. Dengan aktornya itu adalah pengguna baru. Dengan kondisi awal, pengguna mengakses halaman pendaftaran. Dengan skenario utamanya, pengguna akan memasukkan alamat email dan kata sandi yang baru yang valid. Setelah itu, sistem akan memvalidasi informasi yang dimasukkan, dan pengguna akan berhasil mendaftar dan mendapatkan akun baru. Untuk skenario alternatifnya, jika alamat email yang dimasukkan telah terdaftar, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk menggunakan alamat email yang lain. Dengan kondisi akhir, pengguna berhasil mendaftar dan memiliki akun di sistem. Next slide. Berikutnya itu ada pada use case pemesanan. Dengan bertujuan melakukan pemesanan lapangan futsal. Dengan aktornya masih pengguna, dan kondisi awalnya pengguna telah masuk ke dalam akunnya. Untuk skenario utamanya, pengguna akan memilih tanggal, waktu, dan durasi, serta lapangan yang diinginkan. Sistem akan mengambilkan informasi harga berdasarkan pilihan pengguna. Pengguna akan menyelesaikan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tersedia dan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem akan mengirimkan email untuk konfirmasi reservasi pada pengguna, dan sistem akan menampilkan umpan balik terkait aktivitas yang telah dilakukan. Lalu ada skenario alternatifnya, yaitu jika ada masalah pada saat pembayaran, maka sistem akan memberitahu untuk memberikan opsi alternatif menyelesaikan transaksi. Jika pengguna mencoba membatalkan di luar jendela pembatalan, maka sistem akan memberitahu bahwa pembatalan tidak dapat dilakukan. Dengan kondisi akhir, pengguna akan berhasil memesan lapangan dan menerima konfirmasi pemesanan. Next slide. Untuk selanjutnya ada pada use case pembayaran yang bertujuan menyelesaikan pembayaran untuk pembookingan atau reservasi lapangan futsal, dan penggunanya aktornya itu masih pengguna. Dengan kondisi awalnya, pengguna telah memilih waktu dan lapangan untuk memesan lapangan futsal. Dengan skenario utama, pengguna telah memilih metode pembayaran, misalnya kartu kredit, transfer bank, ataupun dompet digital lainnya. Pengguna memasukkan informasi pembayaran yang diperlukan seperti nomor kartu kredit atau detail transfer bank. Setelah itu, sistem akan memvalidasi informasi pembayaran yang dimasukkan oleh pengguna. Jika informasi pembayaran valid, maka sistem akan memproses pembayaran, dan pengguna akan menerima konfirmasi pembayaran dan pemesanan. Lalu ada skenario alternatifnya, yaitu jika informasi pembayaran tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan informasi yang benar. Dan jika pembayaran gagal diproses,
Sistem akan memberitahu pengguna dan menawarkan opsi untuk mencoba lagi atau menggunakan metode pembayaran yang berbeda. Dengan kondisi akhir, pembayaran berhasil diproses dan pengguna akan menerima konfirmasi pemesanan lapangan futsal. Next slide. Berikutnya ada pada use case lapangan dengan tujuan untuk melihat jadwal ketersediaan lapangan futsal dengan aktor mesti pengguna, lalu kondisi awalnya pengguna telah masuk ke dalam akunnya. Untuk skenario utama, pengguna membuka halaman jadwal lapangan pada aplikasi atau situs web, lalu sistem akan menampilkan jadwal ketersediaan lapangan. Setelah itu, pengguna melihat jadwal yang mencari waktu yang cocok untuk melakukan pemesanan. Jika pengguna tertarik dengan waktu tertentu, maka mereka dapat melanjutkan untuk melakukan pemesanan. Dan skenario alternatifnya, jika tidak ada jadwal yang tersedia untuk lapangan yang diinginkan, maka sistem akan memberitahu pengguna dan mungkin akan menawarkan opsi alternatif ataupun menyarankan waktu lain. Dengan kondisi akhir, pengguna dapat melihat jadwal ketersediaan lapangan futsal dan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan pemesanan. Next slide. Selanjutnya ada pada use case riwayat pemesanan dengan tujuan untuk membatalkan pemesanan lapangan futsal dengan aktornya pengguna, lalu kondisi awalnya pengguna telah masuk ke dalam akunnya. Untuk skenario utamanya, pengguna masuk ke dalam riwayat pemesanan, lalu pengguna memilih pemesanan yang ingin dibatalkan, lalu mengonfirmasi pembatalan, dan sistem akan memproses pembatalan dan mengembalikan dana atau memberikan kredit. Dengan skenario alternatifnya, jika pengguna mencoba membatalkan di luar jendela, maka sistem akan memberitahu bahwa pembatalan tidak dapat dilakukan. Dengan kondisi akhir, pemesanan dibatalkan dan pengguna akan menerima pengembalian dana atau kredit. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih, Saudara Pascal. Nah, di sini adalah use case skenario untuk mengelola reservasi, yang dimana bertujuan untuk memproses mengelola reservasi yang masuk dengan aktor administrator, yaitu dengan kondisi awal admin telah masuk ke panel admin. Nah, lalu pada skenario utama, admin memeriksa reservasi yang masuk dalam sistem reservasi, kemudian memvalidasi setiap reservasi dan memastikan tidak ada tumpang tindih atau konflik jadwal, dan juga mengonfirmasi reservasi dan mengirimkan konfirmasi kepada pengguna. Dan jika ada permintaan pembatalan, maka admin memproses sesuai kebijakan pembatalan yang telah berlaku. Lalu pada skenario alternatifnya, jika terjadi masalah dengan sistem atau informasi reservasi yang tidak lengkap, maka admin akan menghubungi pengguna untuk klarifikasi. Dan pada kondisi akhirnya, reservasi berhasil diproses dan pengguna akan menerima konfirmasi reservasi. Nah, yang selanjutnya adalah use case untuk mengelola lapangan, yang dimana bertujuan untuk memantau ketersediaan lapangan dan mengelola informasi lapangan. Dengan aktor administrator, dengan kondisi awal, admin telah masuk ke dalam panel admin. Dengan skenario utamanya, admin memeriksa ketersediaan lapangan secara real time, dan jika ada perubahan pada ketersediaan lapangan, admin akan memperbaharui informasi lapangan pada sistem, dan juga admin akan mengelola informasi lapangan seperti fasilitas, harga, dan juga jam operasional. Pada skenario alternatifnya, jika terjadi masalah teknis atau tidak tersedianya lapangan untuk alasan tertentu, admin akan memberitahu kepada pengguna dan akan menawarkan opsi alternatif. Dengan kondisi akhir pada use case ini yaitu informasi lapangan terbaru telah diperbaharui dan tersedia untuk pengguna. Lalu selanjutnya ada use case mengelola pembayaran, di mana tujuannya itu untuk memproses pembayaran dari pengguna dan memastikan keamanan transaksinya. Dengan aktor administrator, dengan kondisi awal admin telah masuk
ke dalam panel admin. Dengan skenario utama, admin memeriksa pembayaran yang masuk dari pengguna, kemudian memastikan bahwa pembayaran telah diproses dengan benar dan jumlah sesuai dengan yang diterima. Dan jika ada masalah dengan pembayarannya, maka admin akan menghubungi pengguna untuk mengklarifikasi atau memberikan bantuan kepada pengguna. Nah, pada skenario alternatifnya, jika terjadi masalah teknis atau transaksi tidak berhasil, maka admin akan mencoba untuk menyelesaikan atau memberikan opsi alternatif kepada pengguna. Dan pada kondisi akhir, pembayaran akan berhasil diproses dan pengguna menerima konfirmasi pembayaran. Lalu selanjutnya ada mengelola pengguna atau mengelola user dengan tujuan yaitu mengelola informasi pengguna dan akun. Yang dimana aktornya itu ada administrator. Dengan kondisi awal, admin telah masuk ke panel admin. Dengan skenario, admin akan memeriksa informasi akun pengguna seperti nama, email, dan nomor telepon. Lalu, jika diperlukan, admin akan memperbarui atau mengubah informasi pengguna dan juga memvalidasi informasi akun dan memastikan keamanan akun pengguna. Lalu pada skenario alternatifnya, jika ada permintaan bantuan dari pengguna terkait akun mereka, maka admin akan memberikan bantuan atau panduan. Dan pada kondisi akhir, informasi akun akan dikelola dengan baik dan data pengguna dengan aman. Nah, selanjutnya ada manajemen umpan balik atau use case mengelola umpan balik, di mana tujuannya itu untuk memantau umpan balik dari pengguna untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Yang aktornya masih administrator. Dengan kondisi awal, admin telah masuk ke dalam panel admin. Lalu pada skenario utamanya, admin akan memeriksa umpan balik yang diterima oleh pengguna. Yang diterima dari pengguna maksudnya. Lalu admin akan meninjau komentar dan penilaian yang diberikan oleh pengguna. Lalu jika terjadi masalah atau keluhan dari pengguna, maka admin akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut. Lalu pada alternatifnya, jika ada umpan balik yang sangat positif, admin dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan layanan atau mempromosikan testimoni dari pengguna tersebut. Lalu pada kondisi akhir, umpan balik dari pengguna telah dikelola dengan baik dan tindakan yang diperlukan telah diambil jika diperlukan. Ya. Selanjutnya adalah activity diagram. Di sini adalah aktivitas atau alur dari sebuah sistem atau alur user untuk memakai program atau sistem reservasi ini, yang dimana ini adalah aktornya admin. Admin akan masuk ke halaman beranda, lalu masuk ke login. Admin akan melakukan login, mengisi form login, dan sistem akan memvalidasinya. Jika berhasil, maka akan menampilkan dashboard admin dan masuk ke halaman admin. Dan admin bebas untuk melakukan pengelolaan data di panel admin tersebut, seperti itu. Dan jika selesai, maka akan menampilkan jika telah pengelolaan data akan menampilkan halaman database kembali, seperti itu, atau dashboard, seperti itu. Selanjutnya, sini adalah aktivitas untuk reservasi lapangan, di mana user pertama kali akan masuk ke halaman beranda, lalu masuk ke halaman login, akan melakukan login, mengisi halaman form, apakah user telah memiliki akun atau belum. Jika belum, maka dia harus registrasi dulu. Jika sudah, dia langsung melakukan login menggunakan akun yang telah ada, dan setelah login atau registrasi tersebut akan masuk ke halaman utama atau home, yang dimana user akan langsung masuk ke halaman lapangan untuk melihat lapangan dan memilih lapangan. Setelah itu user akan
mengisi formulir reservasi jika telah memilih lapangan yang telah dipilih. Nah, di formulir tersebut ada untuk memilih tanggal, memilih waktu, durasi bermain. Setelah itu masuk ke reservasi, memilih reservasi, dan akan diverifikasi oleh sistem apakah tersedia atau tidak lapangan tersebut untuk direservasi. Setelah itu akan melakukan pembayaran, dan jika pembayaran berhasil akan mengirimkan notifikasi pembayaran dan memberikan umpan balik mengenai reservasi tersebut dan mengembalikan tampilan ke halaman beranda. Dan jika selesai, user akan logout seperti itu. Lalu selanjutnya ada activity diagram untuk pembatalan reservasi, yang dimana dalam pembatalan reservasi ini user seperti biasa login terlebih dahulu. Setelah login, dia akan memilih halaman riwayat pemesanan, yang dimana setelah itu akan memilih pesanan yang ingin dibatalkan dan mengonfirmasi, sistem akan mengonfirmasi pembatalan tersebut, dan sistem akan memproses pembatalan tersebut dan mengembalikan dana atau kredit sesuai kebijakan yang telah berlaku. Dan dana tersebut atau kredit tersebut dikembalikan kepada user dalam bentuk wallet yang ada di dalam sistem. Dan setelah itu pengguna bisa logout setelah melakukan pembatalan tersebut. Dan, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ibadur Rahman. Silakan. Baik, terima kasih. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram yang telah dibuat ya. Yang dimana di sini terdiri dari beberapa kelas, yaitu ada kelas user, terus juga booking, pembayaran, riwayat pembayaran, terus juga ada admin dan juga lapangan. Yang dimana keterkaitannya atau alur dari pemesanan lapangannya bagaimana gitu. Yang pertama ada user ya, yang dimana user itu memiliki atribut seperti ID user, nama user, email, nama telepon, password, tanggal daftar, lalu juga mempunyai metode seperti login, daftar, dan ubah profil. Nah, dari si user ini, pengguna memulai dengan melakukan login ke sistem gitu. Setelah login, pengguna dapat mencari lapangan yang tersedia berdasarkan tanggal, jam, dan jenis lapangan. Lalu juga si user memilih lapangan yang ingin dipesan dan juga membuat booking gitu di tabel di kelas booking ya. Lalu si user juga kemudian memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, status booking akan berubah menjadi terkonfirmasi ya. Jadi si user juga dapat melihat riwayat pemesanan mereka di kelas riwayat pemesanan. Nah, di sini admin berfungsinya sebagai apa gitu? Admin dapat mengelola data pengguna dan juga lapangannya gitu. Admin juga dapat mengonfirmasi booking yang dilakukan oleh pengguna. Lalu admin dapat membatalkan booking yang belum dibayar, serta admin dapat melihat riwayat pembayaran. Yang dimana tadi ya booking itu memiliki atribut-atribut juga ya, yang tertera gitu, ada ID booking, ID user, ID lapangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, status dan metode pembayaran yang tadi alurnya sudah dijelaskan. Terus begitupun di kelas pembayaran gitu. Ada beberapa atributnya berupa ID pembayaran, ID booking, metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan ID riwayat. Nah, di sini memiliki metode seperti lakukan pembayaran. Di riwayat juga mempunyai beberapa atribut yang terdiri dari ID riwayat, ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Begitupun admin memiliki atribut-atribut tersendiri gitu, dari ID admin, nama admin, username, password,
serta memiliki metode-metode seperti lihat data user, kelola lapangan, konfirmasi booking, cek ketersediaan, dan tambah riwayat pembayaran. Nah, di lapangan ini ya untuk menyewa gitu, kelas ini memiliki atribut di lapangan, nama lapangan, harga lapangan, jam mulai dan jam selesai, status, serta deskripsi lapangan. Mungkin penjelasan dari kelas diagram memberikan gambarannya yang jelas gitu tentang alur interaksi antara kelas-kelas dalam sistem pemesanan lapangan gitu. Diagram ini membantu gitu menjelaskan bagaimana dari pemesanan hingga melakukan sebuah pembayaran dan juga terjadinya sebuah pembookingan lapangan futsal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih Muhammad Rahman. Selanjutnya adalah sequence diagram. Nah, yang dimana sequence diagram ini akan merepresentasikan visual dari interaksi antar objek dalam suatu sistem. Nah, di sini aktor yaitu user sebagai pengguna dalam sistem ini akan membuat akun karena baru dalam sistem ini, yang dimana akan berinteraksi dengan objek mendaftar, dan objek tersebut akan mereturn value pembuatan akun tersebut jika sukses, dan user tersebut akan melakukan login, akan berinteraksi dengan objek login dan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, objek login tersebut akan mengirimkan data kepada login proses, dan login proses akan melakukan koneksi ke dalam database, yang dimana data tersebut akan divalidasi oleh sistem dan akan dikembalikan jika berhasil ataupun gagal, seperti itu. Dan jika berhasil, objek login proses tersebut akan langsung memasukkan lagi ke dalam objek login dan meng-close objek login tersebut dan menampilkan halaman dashboard kepada user, seperti itu. Selanjutnya ada sequence reservasi. Nah, di sini user atau pengguna akan membuka menu lapangan yang akan berinteraksi dengan objek lapangan. Lalu objek lapangan tersebut akan meminta request halaman lapangan tersebut kepada sistem, dan sistem akan mengembalikan nilainya kepada objek lapangan untuk menampilkan halaman lapangan tersebut. Nah, setelah itu user ada dalam tampilan lapangan, dan user akan memilih lapangan. Jika telah memilih, maka objek lapangan tersebut akan merequest halaman detail lapangan kepada sistem dan akan mengembalikan nilai sesuai request tersebut, yaitu halaman detail lapangan. Nah, setelah itu maka user akan masuk ke halaman lapangan dan menekan tombol reservasi, dan data informasi lapangan tersebut akan merequest reservasi kepada sistem, dan sistem akan mereturn nilai tersebut dan menampilkan form reservasi. Nah, setelah tombol ditekan untuk reservasi, maka data akan diinput kepada objek pembayaran, dan di situ akan merequest pembayaran kepada sistem dan memvalidasi pembayaran tersebut apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka form pembayaran akan ditutup dan objek pembayaran tersebut akan menampilkan halaman detail dari lapangan tersebut dan mengirimkan notifikasi kepada user, seperti itu. Selanjutnya
ada sequence pembayaran. Di sini lebih detailnya dari pembayaran sebelumnya, ya, yang dimana aktor akan melakukan reservasi dengan objek sistem reservasi. Nah, di sini akan mereturn nilai, yaitu menampilkan rincian pembayaran. Dan aktor akan meminta otorisasi pembayaran kepada sistem pembayaran, dan akan direspon otorisasi pembayaran tersebut oleh sistem pembayaran. Dan sistem pembayaran akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut ke dalam database. Nah, database jika valid, maka akan dikembalikan kepada sistem pembayaran dan mengupdate pembayaran riwayat pembayaran tersebut dan diupdate pada objek database seperti itu. Dan setelah data tersebut terupdate, maka sistem pembayaran akan mengembalikan nilai berupa notifikasi pembayaran berhasil seperti itu. Dan selanjutnya adalah state diagram yang akan disampaikan oleh saudara Fatan. Baik, terima kasih kepada saudara Fahri. Ya, di sini pada user masuk ke halaman login, yang dimana idle ini menampilkan form login. Lalu pada saat registrasi, di sini jika user belum registrasi akun, maka user akan meregistrasi akun, yang dimana sistem masuk menampilkan form registrasi, lalu user mengisi username, password, email, dan juga nomor HP. Lalu sistem verifikasi username, password, email, dan juga HP. Jika data yang sudah dimasukkan user tadi sudah terpakai, maka gagal untuk memverifikasi dan dibalikan lagi ke halaman registrasi. Dan jika data yang sudah dimasukkan belum terpakai, maka registrasi berhasil dan login sukses. Lalu pada form login di sini user memasukkan username dan juga password, lalu sistem memverifikasi data. Pada saat verifikasi, jika data tidak valid, maka login gagal, konfirmasi dan balik lagi ke form login tersebut dan memasukkan username dan password yang valid. Lalu jika sudah, maka sistem memverifikasi dan jika datanya valid, maka login sukses. Lalu selanjutnya, di sini user memasukkan, di sini user masuk ke halaman lapangan, lalu pilih lapangan, sistem masuk ke dalam pilih lapangan. Lalu user memilih menu booking. Pada saat booking, user memilih lapangan, tanggal, waktu, dan sistem yang menampilkan form booking tersebut. Lalu sistem memproses data. Pada saat verifikasi booking, jika tidak valid, maka booking gagal dan menampilkan pesan gagal. Lalu mengulangi form booking tersebut, memilih lapangan, tanggal, waktu. Lalu pada saat memproses data, jika datanya valid, sudah terverifikasi, maka konfirmasi pembookingan. Di sini sistem menampilkan halaman konfirmasi dan direct ke halaman pembayaran. Lalu masuk ke halaman pembayaran. Pada pembayaran di sini sistem masuk dan menampilkan pilih metode pembayaran. Lalu user memilih pada saat memproses pembayaran, jika verifikasi pembayaran tidak valid, maka pembayaran gagal dan diulangi lagi kepada pembayaran. Jika pembayarannya terverifikasi valid, maka booking tersebut sukses dan sistem menampilkan halaman konfirmasi berhasil. Lalu selanjutnya,
Ya, di sini pada slide selanjutnya user masuk ke halaman admin. Itu admin apa user, Ri? User. Oh iya, user. User itu. Masih user. Oke. Lalu di sini user masuk ke halaman dashboard. Pada saat halaman dashboard masuk dan memilih fitur, pada saat memilih menu lapangan, di sini tampil pada pemilihan lapangan, masuk, tampil daftar lapangan, tanggal, dan juga waktunya. User memilih lapangan, tanggal, dan juga waktunya, lalu diproses, verifikasi ketersediaan, jika tidak valid, maka pemilihan gagal, dan sistem menampilkan pesan gagal. Lalu balik lagi ke pengisian form. Lalu jika verifikasi valid, maka konfirmasi lapangan, sistem menampilkan halaman konfirmasi dan user sudah melakukan booking. Lalu pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Komponen ini menggunakan HTTPS demi keamanan data dengan agar terjamin keamanannya. Lalu untuk browser klien ini dapat mengakses berbagai layanan pada web server seperti booking, daftar lapangan, jadwal, pembayaran, dan konfirmasi booking, lalu kelola lapangan dan data user. Setelah itu, dari web server ke database server menggunakan komunikasi dengan menggunakan protokol TCP/IP. Web server melakukan query ke database atau antrian ke database untuk mendapatkan atau memperbarui data yang disimpan dalam MySQL. Lalu untuk internal API-nya antara web server dengan web server yang lain itu untuk melakukan pertukaran data dan sinkronisasi dari berbagai fungsi yang ada di dalamnya. Untuk fungsi yang dikelola dalam web server terdapat beberapa fungsi, yaitu booking untuk mengelola pemesanan, ada jadwal atau daftar lapangan untuk menampilkan daftar lapangan yang tersedia, ada jadwal untuk menampilkan jadwal ketersediaan, dan pembayaran untuk mengelola proses pembayaran. Dan ada web server untuk admin yang akan mengelola konfirmasi booking, kelola lapangan, dan melihat data user, serta mengkonfirmasi pembayaran. Dan terakhir, pada komponen database server terdapat MySQL yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang terdapat pada aplikasi di webnya, yaitu seperti informasi pengguna, data pemesanan, jadwal, dan riwayat pembayaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saudara Pascal. Di sini ada tampilan user interface dari login. User memasukkan username dan juga password. Jika user belum lupa password, maka sistem bisa langsung reset password. Dan jika user belum memiliki akun, maka user dapat meregistrasi. Lalu pada tampilan registrasi di sini pada tampilan registrasi terdapat user memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, username, dan juga password yang akan dijadikan akun baru si user tersebut. Lalu pada saat memencet login, maka tampilannya selanjutnya nah, di sini tampilan home dari website yang telah kami buat. Langsung saja pada reservasi sekarang. Nah, di sini tampilan pilih lapangannya, kami menyediakan dua pemilihan lapangan, dua jenis lapangan yang berbeda, yang dimana yang satu rumput sintetis dan juga lantai vinyl. Pada masing-masing lapangan, di sini kami sudah
memberitahukan deskripsi pada masing-masing jenis lapangan tersebut agar user dapat memilih kebutuhan user masing-masing. Lalu selanjutnya, pada tampilan jadwal, di sini user dapat melihat jadwal yang tersedia. Seperti pada contoh di foto ini, di presentasi ini, ada 5 jadwal tersedia. Kami memasukkan informasi dan menampilkannya pada halaman web tersebut agar dapat mempermudah user untuk mencari jadwal yang tersedia, dan juga terdapat harga dari masing-masing lapangan dan fasilitas yang sudah kami berikan. Lalu selanjutnya, nah pada proses booking di sini, user dapat memilih tanggal yang sudah ditentukan, jam yang akan ditentukan, dan juga durasi jam bermain futsal tersebut, dan juga total biaya pada reservasi lapangan tersebut. Lalu pada saat kita mengklik bayar, maka akan tampil tampilan seperti pembayaran selanjutnya. Nah, di sini mengisi form untuk reservasi, yang dimana reservasi ini harus ada nama yang reservasinya, email reservasinya, dan juga nomor telepon yang mereservasi. Lalu ada metode pembayaran, transfer bank, dan juga bayar di tempat. Di sini jika menggunakan transfer bank BNI, lalu melakukan pembayaran, maka selanjutnya akan tampil kode virtual account, yang dimana ada total pembayarannya dan juga jatuh tempo si pembayaran tersebut. Jika sudah 1 hari terlewat, maka virtual account tersebut tidak akan bisa digunakan untuk pembayaran reservasi lapangan tersebut, dan harus mereservasi ulang dari awal. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketika pembayaran berhasil, maka akan memunculkan tampilan pembayaran berhasil. Nah, jika kita klik kembali, maka si tampilan akan memunculkan kepada riwayat. Tapi sebelum ke situ, mari kita lihat tampilan ketika terjadi kesalahan saat pembayaran gitu. Jika pembayaran gagal, kita akan menampilkan sebuah tampilan pembayaran yang gagal dan kembali kepada menu pembayaran. Nah, lanjut. Nah, di sini ada keterangan yang sudah kita pesannya riwayat pembayarannya. Ketika kita sudah melakukan suatu pembayaran yang berhasil, ada keterangan seperti riwayat pembayaran. Lapangan 1 dengan keterangannya berhasil, dan lapangan 1 yang lainnya keterangannya gagal. Boleh di next. Nah, di sini ada tampilan rincian pembayaran, yang dimana ketika kita sudah melakukan sebuah pemesanan, di sini akan tertera gitu nama pemesanan, lalu email, nomor telepon, dan metode pembayaran menggunakan bank apa, serta nomor bookingnya berapa, dan total harganya berapa. Boleh di next. Nah, di sini kita akan melakukan sesuatu validasi ya, yang dimana kita akan membatalkan atau tidaknya ya. Ketika kita melakukan sebuah persetujuan atau tidak setuju, kita akan terkenakan charge ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini ya tampilan ketika kita tadi ingin membatalkan atau tidaknya. Ketika kita membatalkan, kita akan akan terkena charge sebesar 80%. Baik, boleh dilanjut ya.
Nah, di sini pembatalan pemesanan berhasil akan memunculkan tampilan seperti ini. Jika pembatalan gagal, akan muncul tampilan seperti pada tampilan yang ada pada PowerPoint-nya. Baik, lanjut saja. Untuk user interface kita cukupkan. Di sini kita beralih kepada IR diagramnya, yang dimana IR diagram itu memiliki entitas yang mewakili pemesanan lapangan ya, seperti ada user, admin, lalu ada lapangan, ada booking, ada pembayaran, yang dimana dari entitas ini memiliki beberapa relasi gitu, yang dimana relasinya ada admin mengorganisir lapangan, lalu user melakukan booking, booking memiliki pembayaran, lalu pembayaran memiliki booking gitu, serta kardinalitasnya di situ tertera ya, yang dimana satu admin dapat mengorganisir di banyak user, serta satu user juga dapat melakukan banyak booking, dan booking juga dari banyak booking dapat melihat satu lapangan, dan dari satu lapangan juga dapat melihat banyak booking ya. Nah, dari lapangan ini kardinalitasnya satu lapangan melakukan satu pembayaran gitu. Nah, mungkin dari setiap entitas ini pasti mempunyai atribut ya, yang dimana admin itu memiliki ID admin yang sebagai pemilikinya, lalu ada nama admin, ada username admin, serta ada password admin ketika admin ingin melakukan sebuah login ya kepada website tersebut gitu. Lalu di sini ada entitas user ya, yang dimana entitas user ini memiliki sebuah atribut, yang dimana ada atribut user sebagai identitas unik pengguna, lalu ada nama user, ada email, ada tanggal lahir, ada nomor telepon, dan juga ada password. Di booking juga ada identitas uniknya, yang dimana ada ID booking gitu, dan juga ada ID user, ID lapangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, status, dan verifikasi. Lalu di lapangan memiliki beberapa atribut juga, yang dimana ID booking itu sebagai identitas unik. Lalu ada nama lapangan, harga lapangan, deskripsi, juga statusnya lapangan seperti apa. Dan yang terakhir ada entitas pembayarannya, yang dimana ini juga mewakili pembayaran pemesanan lapangan gitu. Atributnya meliputi ID pembayaran sebagai identitas unik pertama atau primary key-nya, serta ada ID booking, ini identitas pemesanan yang dibayar, terus ada metode pembayarannya seperti apa gitu, terus juga ada jumlah pembayarannya yang dilakukan seperti apa, terus ada juga status pembayaran menggunakan apa, dan statusnya belum dibayar atau sudah dibayar. Mungkin sekian saja penjelasan tentang ERD yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Muhammad Ibnu Rahman telah menjelaskan tentang ERD. Nah, segitu presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.